Di sana hiduplah sepasang suami istri. Sudah lama mereka ingin punya anak, tapi dia tidak ada. Suatu hari istri saya jatuh sakit. Suaminya bertanya apa yang paling dia inginkan. Sang istri menjawab bahwa ada taman yang sangat indah di dekat situ, di mana banyak bunga terindah tumbuh. Ada Rapunzel yang indah di taman. Itu terlihat sangat segar dan sangat hijau sehingga dia sangat ingin mencicipinya. Tapi taman itu dikelilingi pagar tinggi, dan tidak ada yang berani memasukinya, karena taman ini milik seorang penyihir. Dia memiliki kekuatan besar, dan semua orang di dunia takut padanya. Sang suami sangat mencintai istrinya, dan memutuskan untuk membelikannya Rapunzel, berapapun harganya. Maka saat senja dia memanjat pagar batu ke taman penyihir, buru-buru mengambil segenggam Rapunzel hijau dan membawanya untuk istrinya. Dia segera membuat salad sendiri dari itu, dan makan dengan rakus. Dia sangat menyukai salad ini sehingga keesokan harinya dia menginginkan lebih dari sebelumnya. Suaminya berjalan ke taman lagi, tetapi penyihir itu sudah berdiri di depannya. Dia memelototinya dengan marah dan berkata bahwa dia akan membayar banyak untuk mencuri Rapunzel. Dia meminta penyihir itu untuk tidak marah, karena dia merobek Rapunzel untuk istrinya yang sedang sakit parah. Dan dia sangat mencintainya. Kemarahan penyihir itu menghilang sedikit, dan dia berkata bahwa jika itu benar, dia akan mengizinkannya untuk mengumpulkan Rapunzel sebanyak yang dia inginkan, tapi dengan satu syarat. Dia harus memberi penyihir itu anak yang akan lahir dari istrinya. Sang suami setuju dengan rasa takut. Ketika sang istri melahirkan seorang anak perempuan, penyihir itu segera muncul, membawa anak itu bersamanya dan menamainya Rapunzel. Rapunzel menjadi gadis tercantik di dunia. Ketika dia berumur 12 tahun, penyihir itu menguncinya di menara. Menara itu berada di dalam hutan, dan tidak memiliki pintu atau tangga. Hanya di bagian paling atas ada jendela kecil. Ketika penyihir itu ingin memanjat menara, dia memanggil Rapunzel untuk menurunkan kepangannya. Dan Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah. Dia mendengar suara penyihir, mengendurkan kepangannya, mengikatnya ke pengait jendela, dan rambut rontok, dan penyihir kemudian memanjat, menempel pada mereka. Beberapa tahun berlalu, dan putra raja kebetulan menunggang kuda melewati hutan tempat menara berdiri. Tiba-tiba dia mendengar nyanyian, dan itu sangat menyenangkan sehingga dia berhenti dan mulai mendengarkan. Ini adalah Rapunzel bernyanyi dengan suaranya yang indah. Pangeran ingin naik. Dia mulai mencari pintu masuk ke menara, tetapi tidak mungkin menemukannya. Dia pernah melihat bagaimana penyihir itu memanjat kepang yang diturunkan Rapunzel padanya. Dan keesokan harinya, ketika hari sudah mulai gelap, pangeran pergi ke menara dan memanggil Rapunzel. Dia mendengar, menarik kepang ke bawah, dan pangeran naik. Rapunzel melihat pria yang belum pernah dilihatnya masuk, pada awalnya sangat ketakutan. Tetapi pangeran berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian itu sehingga dia memutuskan untuk melihatnya tanpa gagal. Kemudian Rapunzel tidak lagi takut, dan ketika dia bertanya apakah dia setuju untuk menikah dengannya, dia memberikan persetujuannya dan mengulurkan tangannya padanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya turun bersama. Mereka tahu bahwa ketika pangeran datang, dia akan selalu membawa sehelai sutra, dan Rapunzel akan menenun tangga darinya. Dan ketika tangga sudah siap, mereka akan turun bersama dan pergi. Penyihir itu tidak memperhatikan apapun sampai suatu hari Rapunzel bertanya mengapa lebih mudah menyeret pangeran ke atas. Penyihir itu mengerti segalanya, menjadi marah dan mengamuk di rambut indah Rapunzel. Saya membungkusnya di lengan kiri saya beberapa kali, dan dengan tangan kanan saya meraih gunting dan memotongnya. Dia membawa penyihir itu ke semak belukar padat Rapunzel, dan menyembunyikannya di sana. Dia mengikat kepang yang terputus ke kait jendela, dan ketika putra raja muncul, tarik ke bawah.
Pangeran itu naik dan melihat penyihir itu. Dia menatapnya dengan tatapan jahat, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melihat Rapunzel. Pangeran berada di samping dirinya dengan kesedihan dan putus asa melompat keluar dari menara, tetapi duri semak yang berduri, tempat dia jatuh, mencungkil matanya. Pangeran buta mengembara selama beberapa tahun dalam kesedihan dan kesedihan di hutan, sepanjang waktu dia berduka dan menangis karena kehilangan kekasihnya. Suatu ketika dia pergi ke semak belukar yang lebat. Tiba-tiba pangeran mendengar seseorang bernyanyi, itu tampak begitu akrab baginya, dan dia pergi menemuinya. Ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya, menjatuhkan dirinya ke lehernya dan menangis dengan getir kegirangan. Dua air mata menetes di matanya, dan pangeran itu kembali melihat dan mulai melihat seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaannya, dan mereka hidup selama bertahun-tahun dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Dahulu kala, seorang putri cantik tinggal di sebuah kastil besar, dan suatu hari ayahnya memberinya balon emas untuk ulang tahunnya. Sang putri sangat menyukai hadiah itu sehingga dia menghabiskan seluruh waktunya dengannya. Pada suatu hari, gadis itu pergi bermain bola di taman, tetapi setelah bermain, dia tidak memperhatikan bagaimana dia berakhir di dekat kolam. Sang putri melempar bola ke atas dan mencoba menangkapnya, tapi dia terlepas dari tangannya, berguling di rumput dan langsung jatuh ke kolam. Sang putri mencoba mendapatkan bola, tetapi bola berada di bagian paling bawah. Kemudian gadis itu tidak punya pilihan selain duduk di tepi kolam dan menangis dengan sedihnya. Tapi kemudian terdengar suara dari rerumputan. Sang putri menoleh ke belakang dan melihat seekor katak di depannya. Dia memandang gadis itu dan bertanya mengapa sang putri menangis. Gadis itu sangat terkejut melihat katak berbicara dan menceritakan bagaimana dia menjatuhkan bola ke dalam air. Katak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, melompat mengelilingi kolam dan mengundang gadis itu untuk mengembalikan bola. Tetapi sebagai gantinya dia meminta untuk memenuhi satu permintaan, berteman dengan katak dan membawanya ke istana. Setelah berpikir sejenak, sang putri setuju. Kemudian katak itu melompat ke dalam air dan menghilang dari pandangan. Segera dia muncul dengan bola emas dan melemparkannya ke sang putri. Setelah menerima hadiahnya kembali, sang putri dengan senang hati berlari ke istana. Kemudian katak itu mengingatkan gadis itu tentang persetujuan mereka. Tetapi sang putri hanya tertawa dan berkata bahwa katak jelek tidak bisa tinggal di istana. Jadi, gadis itu meninggalkan katak itu dan kembali ke kastil. Di malam hari, raja, ratu dan putri berkumpul untuk makan malam. Tapi begitu mereka mulai makan, mereka mendengar ketukan di pintu. Kemudian kepala pelayan memasuki ruangan dan mengumumkan bahwa seekor katak sedang duduk di ambang pintu. Dia meminta izin untuk masuk dan mengklaim bahwa dia diundang oleh sang putri. Raja menatap putrinya dengan tegas, dan sang putri memberitahunya tentang segala sesuatu yang terjadi di pagi hari di tepi kolam. Sang ayah memikirkannya, dan kemudian berkata bahwa jika sang putri menjanjikan sesuatu, dia harus menepati janjinya. Kemudian raja memerintahkan kepala pelayan untuk membiarkan katak itu masuk. Pintu terbuka dan seekor katak kecil memasuki kastil. Dalam beberapa lompatan, dia menemukan dirinya di meja. Katak itu kemudian membungkuk kepada raja dan berterima kasih padanya karena mengizinkannya masuk. Setelah itu, katak itu melompat ke piring sang putri. Raja memerintahkan piring untuk dibawa ke tamu. Tetapi katak menghentikannya dan berkata bahwa dia bisa makan dari piring sang putri. Gadis itu sangat marah, tapi dia tidak menunjukkannya, berharap setelah makan malam katak itu akan meninggalkan istana. Namun, ketika sang putri bangkit dari meja, katak itu mengikutinya. Dan setelah beberapa saat, tamu itu ingin tidur. Sang putri menawarinya kamar tamu, tetapi katak berkata bahwa ia ingin tidur di tempat tidur gadis itu. Dan sang putri, karena takut mengecewakan ayahnya, setuju. Kemudian katak itu melompat ke atas tempat tidur raja dan menyandarkan kepalanya di atas bantal yang empuk. Dan
sang putri harus berbaring di sampingnya. Di pagi hari, Katak membangunkan gadis itu dan berkata bahwa dia memiliki permintaan terakhir, setelah itu dia pasti akan pergi. Dan hati sang putri dipenuhi dengan harapan. Katak itu berhenti sejenak, menatap mata gadis itu, lalu meminta untuk mencium bibir Kataknya. Sang putri melompat dari tempat tidur dengan marah dan dengan tegas menolak untuk mencium Katak jahat itu. Dan tamu itu, mendengar ini, menangis dengan sedihnya. Tiba-tiba sang putri merasa sangat kasihan pada Katak malang itu sehingga dia tidak punya pilihan selain menciumnya. Segera setelah Tuan Putri melakukan ini, cahaya terang menerangi ruangan. Sesaat kemudian, ketika lampu padam, di depannya bukan lagi seekor katak, melainkan seorang pangeran yang tampan. Dia mengatakan bahwa pernah seorang penyihir jahat mengutuknya, dan untuk mematahkan mantranya, dia harus menghabiskan hari dengan sang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Putri yang tercengang itu senang. Mereka pergi ke raja bersama-sama dan kemudian menikah, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Dan sang putri tidak pernah lagi menilai orang dari penampilan mereka.